Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Habib, Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3 dan kawan-kawan Komisi 3 dan teman-teman media yang hadir. Bang Hinca, Bro Amsal, semangat. Kita berjuang, pokoknya keadilan harus kita tegakkan, kita dorong. Teman-teman semuanya, dalam Astacita Presiden Prabowo dituliskan termaktub 2 kata kreatif. Astacita kedua itu adalah ekonomi kreatif. Itu konteksnya adalah bagaimana membangun kerangka ekonomi kita, soal kerangka ekonomi kreatif. Di Astacita ketiga ada industri kreatif. Itu konteksnya adalah bagaimana penciptaan lapangan kerja dan pendorongan industri kreatif yang jauh lebih masif. Artinya apa? Presiden kita memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sektor ekonomi kreatif. Dan di era inilah kita pertama kali di dunia sebagai negara pertama yang memiliki Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan kita lah Indonesia negara pertama yang memiliki Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Dan per tahun ini Presiden telah memberikan pendanaan untuk ekonomi kreatif berbasis IP 10 triliun. Tahun ini sudah ada PP-nya, undang-undang ekonomi kreatifnya. Artinya apa? Dukungan besar pemerintah terhadap ekonomi kreatif itu besar. Sekarang tujuannya apa? Mensejahterakan para pelaku ekonomi kreatif yang saat ini diksinya sedang kita ubah untuk menjadi bukan pelaku ekonomi kreatif tapi pejuang ekonomi kreatif. Supaya apa? Marwahnya terjaga. Tapi kalau ada proses seperti ini artinya apa? Ini menghina profesi ekonomi kreatif. Ini sangat disayangkan oleh kami. Saya walaupun anggota Komisi 6 DPR RI, terima kasih Bang Habib, dan juga dalam konteks ini sebagai Ketua Umum Gekraf, hadir juga Ketua Harian Gekraf dan kawan-kawan di atas mendampingi bahwa jangan sampai ada proses yang tidak berkeadilan seperti ini. Amsat Sitepu tentu dengan cara seperti ini berpotensi mencederai semangat presiden kita untuk mendorong ekonomi kreatif. Ini lagi semangatnya. Kok ada kayak begini? Dan pada Rakornas Gekraf beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Tinggi kami, Pak Majelis Tinggi Gekraf Prof. Supni Dasko mengatakan bahwa perekonomian dunia, perekonomian Indonesia ini sedang shifting dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi kreatif. Artinya apa? Potensinya besar. Para pejuangnya, para praktisinya harus dihargai, bukan dicederai. Ini dizolimi lagi. Apa mungkin kita bisa menduganya ini dikorbankan mungkin. Tapi silakanlah proses peradilan itu. Kemudian teman-teman semuanya, janganlah pejuang ekraf ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ya kita entah seperti apa. Teman-teman di sini banyak teman-teman di media. Bagaimana kalau ngeditnya tidak diapresiasi? Kita harus berjuang untuk profesi ini. Teman-teman semuanya, kami tentunya sebagai pejuang ekraf seluruh Indonesia, jumlahnya tidak sedikit. Kami seperti satu batang tubuh, satu terzolimi. Seluruh pejuang ekraf yang jumlahnya 27,4 juta di Indonesia ini merasa terzolimi. Dan kita menginginkan saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Karena ini bodoh penilaian seperti ini gitu. Dan kemudian ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Hari ini 30 Maret adalah bertepatan dengan 65 tahun peringatan Hari Film Nasional. Ini adalah subsektor ekonomi kreatif yang mana salah satu praktisinya adalah saudara Amsal. Dan hari ini pun tepat tanggal 30 Maret adalah ulang tahun pernikahan saudara Amsal dengan istrinya. Mudah-mudahan dari Komisi 3 ini kita bisa melahirkan dan mendorong keadilan yang substantif, yang berkeadilan, dan saudara Amsal dibebaskan. Itu menjadi kado untuk saudara Amsal dan istrinya. Kita berjuang, tetap semangat teman-teman pejuang ekraf seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sadari bersama dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi termasuk teknologi informasi, banyak pekerjaan-pekerjaan di seluruh dunia itu hilang, disruption istilahnya. Salah satu yang tidak mungkin hilang dan akan terus ada yaitu kreativitas. Nah, anak-anak muda kita ini ke depan itu
pertahankan itu, kreativitas itu. Ekonomi kreatif yang tidak mungkin dicuri dari otak kita. Jadi yang dikatakan nol oleh penegak hukum dalam kaitan pekerjaan saudara Amsal ini, itu menurut saya itu kurang tepat. Justru di situ loh yang mahalnya. Editing, dubbing, cutting, ya, termasuk juga masalah kreatif lainnya, ide-ide. Itu harga yang paling mahal di situ. Bukan itu dihilangkan menjadi nol. Jadi saya rasa ini ada yang salah pemahaman dalam kaitan menyangkut masalah ini ya. Sehingga salah pemahaman dikaitkan dengan akhirnya diputuskan telah terjadi kasus korupsi yang sebenarnya sangat-sangat tidak mendasar dan sangat dipaksakan. Jadi kami dari fraksi Partai Golkar meminta ya ini dibebaskan karena presiden buruk bagi anak-anak kreatif kita ke depan. Terima kasih Pak Ketua. Poin kesimpulan tadi setuju. Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mendukung ya daripada keputusan atau kesimpulan daripada rapat Komisi 3 ini yang tadi sudah dibacakan. Tetapi kami lebih menegaskan kembali tentang apa-apa yang ditegaskan oleh rekan-rekan terdahulu ya, bahwa kreasi ini suatu hal yang betul-betul kita harapkan dari generasi muda terus berkembang. Oleh karena itu kami sangat apresiasi kepada rekan kami ya, Saudara Amsal Sitepu, dan juga untuk didengar oleh teman-teman yang lain. Harapan kami kreasi anak muda itu jangan sampai hilang. Dengan kasus seperti ini dan Komisi 3 akan mendukung masalah-masalah yang berhubungan dengan kesimpulan tadi. Jadi harapan kami baik itu proses penawaran proyek, kualitas delik yang ada di Tipikor, unsur kerugian negara dan mensrea, ini menjadi pertimbangan kepada rekan kami ya, Saudara Amsal Sitepu, dan juga untuk didengar oleh teman-teman yang lain. Harapan kami kreasi anak muda itu jangan sampai hilang. Dengan kasus seperti ini dan Komisi 3 akan mendukung masalah-masalah yang berhubungan dengan kesimpulan tadi. Jadi harapan kami baik itu proses penawaran proyek, kualitas delik yang ada di Tipikor, unsur kerugian negara dan mensrea, hakim dalam proses pengadilan nanti. Dan yang pasti kami dari fraksi mengharapkan sekali bahwa Saudara Amsal Sitepu dapat dibebaskan dalam tuduhan kasus korupsi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus Saudara Amsal Christy Sitepu di Pengadilan Negeri Medan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 Senin 30 Maret 2026. Terkait kasus Saudara Amsal Christy Sitepu di Pengadilan Negeri Medan yang telah menarik perhatian masyarakat serta berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus Saudara Amsal Christy Sitepu para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelumbungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. 2. Komisi 3 DPR RI sangat mendukung pemberantasan korupsi dan mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target memenjarakan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam kasus Saudara Amsal Christy Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp202 juta,
Tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar penegak hukum untuk mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif dan pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Ya, dengan selesainya sudah pembacaan kesimpulan, selesai juga acara kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.